Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Dari masing-masing cabang saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah finansial teknologi. Sebelumnya bisa mendengarkan suara saya. Baik, terima kasih Mbak Dania. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Mungkin apabila ada teman sekalian yang masuk nanti jam 18.56 maka saya langsung mulai untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam mahasiswa. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang materi finansial teknologi ya, mata kuliah finansial teknologi. Baik, langsung saya mulai untuk mata kuliah saya hari ini ya. Yang sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir ya. Ada Mbak Agnes Siska, Mbak Anita Nur, Mbak Anissa Alisawati, Mbak Dania, Mbak Lulu, dan Mbak Jidan ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir sebelumnya. Baik, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Langsung saya share screen ya untuk materinya. Sudah bisa tampil di layarnya. Sudah bisa tampil apa belum? Baik, terima kasih Mbak Dania ya. Sudah bisa tampil ya untuk materinya saya. Baik, langsung saya mulai untuk perkuliahan saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah finansial teknologi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir dalam mata kuliah finansial teknologi. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, dalam mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah pertemuan yang ke-15 mata kuliah finansial teknologi, nanti kita akan belajar yaitu tentang studi kegagalan ya dalam mata kuliah finansial teknologi.
sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kota kita masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran ya dalam mata kuliah hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Semoga kita semua dalam bimbingan dan syafaatnya. Amin Alamin. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti mata kuliah finansial teknologi. Yang sakit saya doakan semoga lekas sembuh sehingga nanti bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah finansial teknologi. Baik, saya mulai. Untuk mata kuliah hari ini kita mulai dalam mata kuliah finansial teknologi dalam topik studi kegagalan. Studi kegagalan ya dalam tunai finansial salah satunya adalah kita menggunakan namanya toko tunai. Nah, toko tunai ini adalah salah satu aplikasi ya dari Fintas atau salah satunya aplikasi finansial teknologi ya yang berkembang di Indonesia. Tapi ini sudah lama sekali ya. Sudah lama tapi sekarang sudah tidak begitu aktif ya karena setahu saya ini toko tunai ini agak menurun ya, sudah sudah tidak jalan ya di dalam kegiatannya. Ini kalau kita download di Playstore ini toko tunai ini sudah diberhentikan oleh OJK ya karena sudah tidak layak ya, sudah tidak bisa berkembang. Nah, toko tunai adalah salah satu aplikasi Fintas yang berkembang di Indonesia. Nah, toko tunai ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Vega Data dan PT Barakuda Fintas ya. Nah, kedua perusahaan ini beralamat di Komplek Ruko Pluit nomor 77 sampai 79. Jalan Pluit Indah Raya di Penjaringan, Jakarta Utara. PT Vega Data dan PT Barakuda Fintas mempekerjakan 76 karyawan di perusahaan ini dan mendapat gaji, dan bahkan mereka bisa mendapat bonus apabila mereka sukses mendapatkan data atau uang dari nasabah. Nah, selanjutnya bonus apabila mereka sukses ya sudah mendapatkan data. Pada tahun 2019 toko tunai ini aplikasinya sudah mulai dihentikan operasinya ya, ini karena dianggap ilegal dan kata lain tidak terdaftar di OJK. Ini sudah layaknya tidak layak ya karena aplikasinya ini tidak berkembang alias, dan yang kedua aplikasi ini juga belum mendapatkan izin dari pemerintah, dari atau jasa keuangan yang berlaku di Indonesia, keuangan negara Indonesia di Menteri Keuangan. Di era zaman sekarang ya sudah banyak sekali ya perusahaan Fintas yang didirikan di Indonesia. Ya. Jadi Fintas atau finansial teknologi merupakan suatu teknologi yang sangat berkembang ya bagi penggunaannya. Nah, Fintas merupakan gabungan dari jasa keuangan ya dengan
teknologi terkini pada akhirnya. Jadi dari penggabungan tersebut akan mengubah model bisnis ya dari konvensional menjadi modern ya. Nah, dari mana itunya? Awalnya membayar harus bertatap muka dan menggunakan uang kas. Nah, namun ini ya sering dengan berkembangnya fintech untuk pembayaran transaksi dapat dilakukan secara jarak jauh ya, tidak harus menggunakan uang kas ya. Selain itu dapat melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan hitungan detik ya, contohnya seperti itu. Kalau kita ini sudah kalau menggunakan aplikasi fintech yang berlaku saat ini. Nah, manfaat fintech bagi konsumen yaitu mendapatkan layanan lebih baik ya, di pihak yang lebih banyak ya, dan harga lebih murah. Jadi bagi pemain fintech yaitu menyederhanakan transaksinya ya, menekan biaya operasional ya, ada biaya modal, ada pembukaan alur informasi, dan bagi negara ya mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga peningkatan masyarakat itu bisa mendorong strategi nasional yang keuangannya inklusif ya. Dengan adanya fintech akan memberikan dampak secara nyata karena adanya fintech akan mengubah sistem pembayaran yang telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi. Nah, contoh perusahaan pendiri fintech yang multinasional yaitu ada PT Barakuda Fintech dan PT Vega Data yang berada di Jakarta Utara ya, seperti yang diberikan oleh CNBC Indonesia. Kepolisian di Jakarta Utara yang telah berhasil mengungkapkan praktek ilegal dari PT Barakuda Fintech dan PT Vega Data di Jakarta Utara ya, yang dimana PT Barakuda ini bertindak sebagai pembuat aplikasi dan PT Vega Data bertindak sebagai kolektor pinjaman. Nah, di salah satu anggota dari kepolisian di Jakarta mengatakan bahwa kedua PT aplikasi tersebut tidak terdaftar dalam jasa keuangan ya, ini alias ini produk gagal. Jadi kedua perusahaan tersebut telah menjalankan praktek bisnisnya merugikan konsumen seperti menagih dan menghalalkan berbagai cara seperti pengancaman dan berita-berita bohong karena tidak membayar PT Vega Data. Hal tersebut tentunya merupakan suatu praktek yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, selain itu ya, berdasarkan atas penyelidikan yang telah dilakukan bahwa fintech ilegal ini potongannya biaya administrasinya lebih awal beserta dengan denda keterlambatannya. Di kasus yang dimaksud ada contohnya seperti yang ada di nasabah pinjaman sebesar 1,5 juta ke fintech ilegal ini karena awalnya perencana tersebut langsung menerima potongan sebesar 400.000 ya di biaya administrasinya sehingga mendapatkan 1.100.000 dengan denda keterlambatan perharinya 50.000. Nah, di total aplikasinya ini sudah sebanyak 13 hingga 15 aplikasi yang sudah mulai ditutup ya, seperti toko tunai, gagah hijau ya, alias sudoku, ada kurup rupiah ya, doit ya, leontek ya, tetap siap, uang beres, dompet bahagia. Ini salah satu yang sudah mulai diblokir oleh pemerintah, yang sudah tidak yang intinya ini tidak mendapatkan izin, yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sehingga merugikan negara. Di total nasabah ya terhitung hingga 84.785 pengguna untuk toko tunai.
Di dalam kasusnya PT Berkunda Fintesia dan Vega Data, dapat kita ketahui bahwa kedua perusahaan tersebut nama-samanya bersalah semuanya ya. Ini salah satu aplikasi fintech yang sudah banyak intinya merugikan masyarakat, dan ini aplikasinya tadi kegagalan, namanya kegagalan dalam finansial teknologi yang menggunakan aplikasi fintech, salah satunya ini aplikasi finansial teknologi. Jadi ya, nasabah ini juga intinya perlu berhati-hati kalau menggunakan finansial teknologi ya, namanya aplikasi ya, pasti ada yang ilegal, ada yang berizin resmi, dan kita harus memahami dulu aplikasi tersebut sehingga kita tidak mendapatkan kerugian sehingga dalam penggunaannya. Nah, ini adalah PT Produk Finkas, ini perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen risiko ya. Perusahaan menyediakan fintech ilegal yang aplikasinya ini. Kalau Vega Data ini perusahaannya bergerak dalam jasa telekomunikasi, desk khususnya, dan telemarketing, collecting customer service. Jadi perusahaan yang bertindak sebagai kolektor pinjaman. Nah, ini keduanya ini perusahaan yang kerjasama dalam satu aplikasi sehingga merugikan nasabah sebelumnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan bahwa yang perlu kita ketahui dalam aplikasi fintech ini, mahasiswa harus memahami dulu ya singkat keberhasilannya, sehingga kita tidak mendapatkan penipuan, kegagalan dalam sebuah produk ya, atau dalam sebuahnya aplikasi fintech. Nah, salah satunya yang tadi kita bahas yang ini sudah bergerak ini ya. Ini yang sudah bergerak ini sudah banyak pekerja yang di Jakarta aplikasinya sudah bergerak sehingga merugikan apa? Masyarakatnya banyak sekali yang merugikan. Jadi kita ini untuk sebagai nasabah ya, sebagai kaum awam ya, contohnya kita harus berhati-hati ya kalau kita mau menggunakan aplikasi ini sehingga tidak merugikan kita sendiri sebagai nasabah ya. Contoh ini ya, saya pernah juga belajar ini dari sebuah kegagalan juga dari aplikasi. Contohnya ini teman saya ya menggunakan aplikasi ya, tapi ya dia tidak memahami ya. Contohnya ini sudah menggunakan aplikasi Shopee, walaupun aplikasi Shopee ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah, sudah mendapatkan izin dari OJK, tapi ya setidaknya kita sebagai nasabah harus berhati-hati. Nah, dan tidak sampai kita namanya teledor ya kalau kita melakukan pinjaman ya di Shopee. Contohnya nih sudah berlangsung hingga dia mendapatkan teguran dari Shopee dan sehingga didatangi debt collector ya, sehingga dia ini menjadi takut sendiri ya, yang takut sendiri hingga sampai jutaan rupiah sampai 20 juta ya. Ini bisa karena dia mengalami keterlambatan ya, terlambatan pinjaman dalam finansial teknologinya. Dan ini perlu diperhatikan sekali dan perlu kita berhati-hati sekali. Nah, ini salah satunya. Nah, ini salah satunya akan saya sarankan dulu sebentar
Saya sharekan dulu sebentar yang tampilannya dulu. Ada salah satu yang akan mau saya sampaikan kepada kalian. Maaf sebentar, ini agak loading ini file saya, tunggu sebentar.
Mohon maaf jika ada menunggu sebentar ya, langsung saya sharekan lagi. Mohon maaf jika ada gangguan. Nah, ini sudah bisa tampil ya. Nah, ini salah satunya kalau kita menggunakan finansial teknologi, kita perhatikan dulu namanya dompet digital. Nah, dompet digital itu seperti apa? Jadi fintech yang paling banyak digunakan dalam dompet digital ini yang memungkinkan konsumen untuk menyimpan uang di aplikasinya, dan untuk transaksinya, pembayarannya online maupun offline yang ada di beberapa macam digital ya di aplikasi. Jadi selain itu ya, keuntungannya jadi berdampak kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan perkembangan keuangan ya, perkembangan perekonomian di masyarakat ya, bisa menumbuh kembangkan, bisa memutar uang ya, memutar uang yang ada di kita sendiri, dan untuk selaku mempunyai aplikasi, dan bisa untuk mengembangkan perkembangan Indonesia salah satunya. Dia menyimpan kembali transaksi dari pembayarannya. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan kegagalan dalam finansial, kita perhatikan dulu namanya dompet digital. Nah, selanjutnya ada manajemen kekayaan. Kita harus memahami dulu manajemen kekayaan. Dia dapat menjadi manajer keuangannya. Di manajer kekayaan yang dapat mengelola informasi seperti kekayaan yang harus dimiliki ya. Di informasi seperti kekayaan, jumlah penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang ya, asuransi. Nah, yang dilakukan oleh semuanya. Jadi dibutuhkan dalam informasi yang benar, akurat. Jadi yang dapat kita memberikan informasi manajemen, mengelola keuangan yang baik, manajemen yang baik, sehingga kita bisa menghasilkan yang benar, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, sehingga kita nanti tidak namanya istilahnya tidak merugikan diri kita sendiri, tidak untuk diri kita sendiri tidak rugi, dan untuk kita bisa perkembangkan perekonomiannya kita. Contohnya seperti itu. Jadi penghasilan kita, pengeluaran kita berapa, jumlah hutangnya kita berapa, asuransinya kita berapa, itu harus kita memahami dulu manajemen kekayaannya ya, yang perlu mahasiswa ketahui. Jadi ada potensi kerawanan ya kalau kita dalam proses bisnis digital paymentnya. Jadi apapun dengan kerawanan yang muncul dalam proses bisnis digital ini adalah kegagalan transaksi yang dapat terjadi pada dana yang telah didebit, misalnya seperti itu ya. Di data pribadi konsumen dapat dicuri pihak lain. Di pencurian data pribadi terjadi melalui jaringan telekomunikasi atau konsumen menggunakan fasilitas wifi, tempat umum, dan sering dimanfaatkan oleh cyber kriminal. Di penyalahgunaan datanya yang dilakukan oleh seorang yang memiliki data keuangan konsumen ya, sebagai contohnya ada penjualan online yang menyimpan data kita ya, seperti kartu kredit ya. Jadi data tersebut disalahgunakan ya, salah satunya oleh pihak lain, sehingga untuk melakukan kegiatan ilegal tanpa seizin dari konsumen. Makanya kita harus berhati-hati kalau kita mau menggunakan finansial juga, jangan sampai kita mengalami namanya kerugian ya, kegagalan dalam menggunakan finansial ini ya, perlu kita perhatikan juga. Nah, ini adalah contohnya ini dalam penerapan fintech digital ini. Jadi providernya ini dia bergerak seperti ini, dia memperlihatkan proses bisnis digitalnya ini.
dari konsumen menggunakan platform, ya penggunaan pembelian cara pembayarannya, ya konsumen mengisi formulir transaksi, ya platform akan diverifikasi data-data laporan konsumennya, ya bank akan memberikan notifikasi ini, jadi konsumen akan melakukan transaksi. Ini adalah salah satu proses bisnis digital yang perlu kita ketahui ya, sehingga kita ini tampilkan seperti ini gambaran untuk mahasiswa, karena ini kan temuan terakhir ya, kita belajar tentang finansial teknologi. Salah satu kegagalan, salah satu pemahaman supaya mahasiswa juga memahami ya kalau kita menggunakan finansial teknologi ya. Kita memahami dulu, benar-benar memahami apa itu tentang penggunaannya, fungsinya apa saja, fiturnya apa saja, penggunaannya bagaimana. Kita harus memahami dulu sehingga kita tidak menamanya itu kebobolan, atau jangan sampai kita mengalami kegagalan ya kalau kita menggunakan aplikasi fintech ini. Salah satunya seperti itu ya yang perlu kita ketahui. Nah, di sini yang perlu kita ketahui juga, ini adalah jenis yang diuraikan, ada payment ya, ada fintech payment ya, memberikan manfaat bagi dunia e-commerce ya, yang dibutuhkan untuk melakukan proses transaksi. Jadi antara lain ada penjualan, ada pembelian yang cepat, tepat ya, terus yang aman. Jadi layanan paymentnya ini dapat memberikan kemudahan dalam proses transaksi ya, karena dapat memilih berbagai metode pembayaran yang tersedia. Dia akan menghubungkan antara e-commerce dengan berbagai bank yang dia sudah bekerja sama, salah satunya di aplikasi finansial ini ya, salah satunya seperti itu. Nah, paling biasa digunakan untuk perusahaan ya. Nah, salah satunya perusahaan pembayaran ya, ada Perintrust, ada Doku, ada Kortuku ya, ada IP88, ada SCP ya, ada Kinerja Japa ya, ada OVO, ada Indopay ya. Sering kita dengar itu adalah OVO ya, yang paling kita dengar. Kalau yang sering kita gunakan sih kebanyakan di masyarakat yaitu menggunakan OVO ya. Nah, begitu kata aplikasi OVO ini buat kita pribadi ini tidak asing ya, karena sudah banyak berkembang. Salah satu aplikasinya finansial teknologi juga ya, sudah mendapatkan izin resmi ya. Tapi ya juga kita harus memahami dulu cara kerjanya bagaimana, cara sistemnya bagaimana, sehingga kita tidak mendapatkan kegagalan. Salah satunya seperti itu. Nah, ada mobil payment company ya, seperti Sakuku, ada BCA, ada Dompetku, ada Uangku ya, di smartphone ya, contohnya seperti itu ya. Nah, ada gift card ya, ada Bitco, ada electronic money, ada GoPay misalnya, contohnya seperti itu ya, ada Kudo, ada AYUPay. Nah, terus ini juga menggunakan bebas transfer ya, ada clearing ya, sudah transfer, ada flip ya, bebas tagihannya. Ini ada satu loket.com ya, salah satu bagian pembayarannya. Jadi banyak sekali yang perlu kita pahami, salah satunya seperti itu ya, sudah banyak sekali berkembang di Indonesia. Salah satunya seperti ini. Ini akan saya tampilkan lagi salah satunya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami. Baik, ini. Nah, ini di salah satunya adalah model bisnis yang berkembang ya. Ini salah satunya yang perlu ini adalah kita memahami dulu ya, industri jasa keuangan yang telah mengembangkan metafora atas perusahaan dari konvensional yang beralih dari teknologi informasi ya,
maupun operasional, pelayanannya semakin cepat ya, dan kita harus memahami juga untuk mewujudkan fasilitas perwujudan finansial teknologi yang perlu kita ketahui juga ya. Nah, dapatkan data yang benar untuk kita mengambil keputusan, kita berpikir cerdas, yang dibutuhkan analisis yang tajam, tentunya data yang valid dan reliable. Jadi disetor di jenis keuangannya, pelayanan sertanya operasionalnya bagaimana. Nah, bis digitalnya membutuhkan data yang besar dan tepat ya, sesuai dengan proses guna menghasilkan output yang dibutuhkan. Jadi ada yang dibutuhkan pemodelannya dan peramalannya yang perlu kita ketahui juga. Menjaga pelanggan yang berarti sebagai prioritas utamanya, jadi ada KPI-nya ini ya, yang perlu kita ketahui. Jadi keberhasilan fintech ya tidak lepas dari keberadaan pelanggan ya, yang akan menggunakan fintech sebagai transaksi keduanya. Nah, kenapa kok sekarang ini perkembangan aplikasi yang menggunakan fintech sudah mulai banyak sekali berkembang dan sudah banyak sekali yang digunakan oleh masyarakat? Karena kenapa? Ini salah satunya memberikan kita jembatan kemudahan ya, kalau kita ingin menanamkan sahamnya, kita ingin menginvestasikan uang kita, tapi ya kita sebagai karyawan, sebagai nanti kita sebagai nasabah, kalau kita menggunakan finansial teknologi juga harus berhati-hati. Kita perlu ada dampaknya untuk kita sendiri itu apa, kita harus memahami ya. Jadi bisa memberikan pelayanan personal kepada pelanggan juga, kita harus memahami ketentuan buatannya. Di buatan ini terus kita pahami baik-baik sehingga kita bisa mempelajari keuangan ya, untuk kita sendiri dan bagi untuk penyelenggara fintechnya ini sendiri ya, untuk perkembangan teknologi juga. Karena kenapa perkembangan fintech ini sudah sangat berkembang? Karena ini sudah eranya industri, revolusi industri di era 4.0 ya. Jadi sekarang itu sudah tidak namanya transaksi menggunakan cash atau tunai, tapi sekarang sudah kebanyakan menggunakan teknologi, salah satunya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi digital ini yang sudah banyak sekali bergerak, yang sudah mulai berkembang, ada namanya dompet digital. Dompet digital ini salah satunya apa yang sudah bergerak, yang sudah berkembang ya, ada Dana ya, sudah mulai bergerak ini, ada menggunakan link aja. Jadi sudah mulai perkembangannya ini sudah mulai bergerak sangat jauh sekali ini. Ini salah satunya juga menguntungkan kita pada waktu kita mau melakukan pembayaran. Jadi kita tidak perlu membayar secara cash ya, tapi kita bisa melakukan pembayarannya melalui QR code ya. Baik, terima kasih dari saya untuk mata kuliah saya hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, nanti bisa bertanya dengan Bapak Ibu dosen pendamping kalian masing-masing. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dalam kuliah hari ini? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan dalam mata kuliah hari ini. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosen pendamping ya di masing-masing cabang. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan ya, nanti bisa tanya jawab dengan Bapak Ibu dosen pendamping di masing-masing cabang
pendamping mata kuliah finansial teknologi. Baik, saya akhiri. Segala puji syukur, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah melakukan perkuliahan finansial teknologi pertemuan yang ke-15, pertemuan terakhir ya. Semoga di pertemuan hari ini mahasiswa mendapatkan wawasan perkembangan ilmu ya, dan bisa dimanfaatkan mahasiswa di dunia kerja. Dan semoga mahasiswa bisa lulus dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, sehingga nanti mahasiswa bisa bekerja sesuai dengan harapan dan keinginan mahasiswa masing-masing ya. Dan semoga nanti bisa lulus dengan nilai yang baik dan memuaskan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri mata kuliah saya, mata kuliah finansial teknologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang telah hadir ya. Ada Mbak Agnes, ada Mbak Anita, Mbak Anissa, Mbak Dania, Mbak Lulu, Mbak Jidan, dan Mbak Risna. Baik, terima kasih sebelumnya telah hadir sehari. Saya langsung live ya.